Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan saudara, satu bagian lagi dari firman Tuhan yang berbicara tentang doa. Yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini bahwa doa itu sangat berkuasa. Di mana contoh yang diberikan di sini saudara adalah di mana Elia ketika dia berdoa, maka perkara yang paling mustahil pun bisa terjadi. Di mana ketika dia berdoa supaya jangan turun hujan, maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa pula supaya hujan turun, hujan pun turun. Artinya saudara bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar. Allah bekerja menyatakan kuasanya melalui doa umat-umatnya. Itu artinya saudara bahwa kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar yang lebih dari yang kita pikirkan, maka yang menjadi bagian kita adalah hidup dalam doa. Karena doa orang percaya, orang benar, sangat besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil, apapun mungkin ketika kita hidup dalam doa. Tetapi selain hidup dalam doa saudara, hal yang ditegaskan di sini mulai ayat 16 itu tadi bahwa ada 3 hal yang harus kita tambahkan, yang harus kita kerjakan selain kita berdoa. Maka dengan itu saudara, kita akan melihat Allah mengerjakan perkara besar. Di mana yang pertama dikatakan karena itu di ayat 16 saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang pertama di sini saudara,
yang dituntut untuk dilakukan oleh umat Tuhan selain mereka hidup dalam doa supaya doa mereka berkuasa, saudara, adalah bahwa mereka harus mengaku dosa. Artinya, saudara, mereka harus mengalami satu proses pertobatan. Kalau saya dan saudara hari ini rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, doa-doa kita berkuasa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam proses pertobatan, dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan, dalam kesadaran akan dosa-dosa kita, bahwa Dialah yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian buktikan proses pertobatan dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan itu, saudara, maka kita akan melihat mujizat yang besar, sama seperti yang dialami oleh Elia. Jadi selain berdoa, yang pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan? Yang pertama adalah alamilah pertobatan. Hiduplah dalam proses semakin baik dalam kehidupan kita. Maka dengan begitu doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan selain itu, saudara, di ayat 16 tadi kembali saya baca, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang akan melahirkan mujizat, di mana Allah menyatakan campur tangan yang dahsyat melalui doa kita, saudara, adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Itu yang kedua, bahwa doa-doa kita harus dipanjatkan dengan iman, keyakinan bahwa Allah sanggup, tiada yang mustahil bagi Tuhan, segala perkara sanggup Dia kerjakan. Yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita menaikkan doa-doa kita dalam iman kepada Tuhan? Kalau kita rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, hiduplah dalam doa yang disertai dengan iman, keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara, apapun situasi saudara saat ini, percayalah, Allah kita sanggup. Dia akan menjawab doa-doa saudara, kerinduan saudara. Adakah saudara saat ini merasa bahwa masalah saudara begitu sulit, masalah saudara begitu mustahil? Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara akan melihat dan saudara akan mengalami campur tangannya ketika saudara hidup dalam doa yang disertai dengan iman. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Berikutnya, saudara, doa yang berkuasa, doa yang dimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya yang dahsyat adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Contohnya Elia ketika pada waktu itu dia berdoa dengan penuh kesungguhan, langit pun taat. Hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun, saudara. Dan kemudian dia berdoa lagi dengan sungguh, hujan pun turun ke mengairi bumi. Artinya apa? Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja sampai hujan pun berhenti untuk turun. Dan ketika dia berdoa lagi, langsung tunduk, hujan pun turun ke bumi. Dan yang ditegaskan di sini adalah bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, bukan sekedar kebiasaan, rutinitas, tetapi doa yang dinaikkan adalah doa yang penuh kesungguhan. Adakah saudara hari ini sedang menaikkan doa-doa saudara, atau saudara sudah lama menaikkan doa saudara? Pertanyaan berikutnya yang harus kita sadari, saudara, seberapa sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan? Seberapa sungguh-sungguh kita memohon kepada Dia?
Karena kalau kita memohon kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, langit pun akan tunduk, hujan pun tidak turun. Itu yang dialami oleh Elia ketika dia berdoa dengan penuh kesungguhan. Puji Tuhan saudara. Jadi hari ini yang menjadi perenungan bagi kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita adalah bahwa yang pertama, Tuhan akan melakukan perkara besar, mujizat yang besar ketika umat-umatnya datang berseru kepada dia, sama seperti Elia. Dan doa atau seruan yang dinaikkan kepada Tuhan itu harus disertai yang pertama, yaitu kerinduan untuk menjadi pribadi lebih baik, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, di mana dikatakan di sini, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Artinya ada pertobatan, ada keinginan untuk hidup semakin baik, semakin berubah. Jadi kalau doa-doa kita disertai dengan kerinduan untuk bertobat dan semakin baik, maka doa itu akan menjadi doa yang berkuasa. Kemudian yang kedua saudara, bahwa doa kita itu juga harus disertai dengan iman. Karena kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi biarlah dalam kita menaikkan doa-doa kita, doa-doa itu disertai dengan iman dan keyakinan bahwa Allah kita sanggup. Dan kemudian yang terakhir saudara, doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Karena dikatakan ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hujan pun tidak turun. Jadi doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Itulah yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi saudara, dan biarlah dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara pun, saudara tetap akan merenungkan firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara, dan raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menyatakan mujizatnya ketika kita hidup berdoa kepada Dia dan rindu untuk berubah semakin baik. Ketika kita berdoa kepada Dia dan kemudian percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan ketika kita berdoa kepada Dia, kita naikkan doa yang penuh kesungguhan. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil
dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya
yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.